kalangan Protestan itu puasanya itu bebas. Ada yang puasanya memilih seperti umat Islam. Yang kedua, ada juga yang berpuasanya gini. Selama 40 hari ini, selama ini saya uang itu untuk diri saya sendiri. Sekarang selama 40 hari saya bukan cuma pegang uang untuk diri saya sendiri, tapi saya akan berbagi selama 40 hari itu. Bentuknya bisa begitu. Jadi dia akan punya, lalu dia akan disuruh tulis ya. Ditulis, nanti kemudian dia ditempel di gereja itu, nanti para pendeta ya doain supaya dia tetap bisa memegang ini. Itu harus betul-betul satu panggilan, satu kerinduan untuk memupuk hubungan dengan Tuhan. Jadi nggak boleh itu di dalam kekristenan itu, puasa itu menjadi semacam, ya karena kewajibannya gitu, saya ya terpaksa ikut daripada dosa. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Bagi kaum muslimin yang tengah berpuasa sekarang, selamat berpuasa. Di studio saya menghadirkan Pendeta Dr. Albertus Pati. Dia pendeta dari Gereja Kristen Indonesia. Di Jalan Maulana Yusuf. Beliau juga pernah menjadi Ketua Persekutuan Gereja Indonesia 2014 sampai 2019. Kalau biasanya orang Islam meminta orang di luar Islam, tolong dong kami dihargai lagi puasa gitu. Nah sekarang kita ingin belajar bagaimana sebetulnya puasanya orang Kristen. Apakah ada puasa, tetapi sebenarnya tradisi puasa ini merupakan fenomena yang universal yang dilaksanakan oleh agama-agama dunia, ya Pak Pati ya gitu ya. Panggilan akrabnya kan Pak Berti. Betul. Oke. Pak Berti, kita ingin tahu nih tradisi puasa di kalangan Protestan ya. Protestan ya. Gimana? Pertama-tama terima kasih dulu untuk undangannya ya. Ini luar biasa nih. Oh ya, sebelum itu saya perlu juga menyampaikan bahwa Pak Pati ini, Pak Berti ini di samping sebagai pendeta, juga dia aktivis lintas iman. Dia dekat dengan Gus Dur, dengan Nurholis Majid, ya. Kemudian juga dengan siapa Litbang Agama tuh Pak Johan Effendi, gitu ya. Termasuk Kang Jala. Oh iya, itu sering diundang di gereja di Maulana Yusuf ya. Itu yang Anda bilang Kang Ya. Jala kemudian menjadi pluralis Nah, gitu. Di samping karena kami yang ngundang. Betul, di samping sering juga ketemu dengan Gus Dur dan Sanur ya. Ya. Gitu. Ya. Oke, itu saya kira penting itu. Betul. Informasi itu. Gimana? Kembali ke itu pertanyaan awal. Iya ini Pak Berti. Pak Deddy. Jadi memang di dalam tradisi Protestan ada tradisi puasa. Sebetulnya tradisi puasa kita itu mulai dari 40 hari sebelum Paskah. Apa itu Paskah? Jadi Paskah itu hari kebangkitan Yesus Kristus ya. Nah, ada sebelum 40 hari itu kita masuki masa yang disebut masa Prapaskah. Dan masa Prapaskah itu diawali dengan satu event yang namanya Rabu Abu. Rabu Abu. Iya. Dan pada saat hari Rabu Abu itu dalam satu kebaktian orang nanti dikasih ditoreh di keningnya itu abu. Bentuknya tanda salib. Itu artinya apa? Bahwa kita ini abu dan debu sebetulnya. Jadi kita ini banyak dosa, kita ini manusia terbatas, penuh debu. Betul. Oleh karena itu kita butuh pengampunannya, kira-kira gitu. Oleh karena itu dimulai dari situ, dan setelah itu mulailah orang berpuasa. Berapa hari itu? 40 hari. Gitu ya. Ternyata lebih lama daripada orang Islam. Betul. 40 hari. Tetapi gini,
orang itu di kalangan Protestan itu puasanya itu bebas. Ada yang puasanya memilih seperti umat Islam, sama gitu, nggak makan dari pagi sampai jam 6 sore menjelang atau maghrib, menjelang inilah ya tenggelam gitu. Lalu kemudian matahari. nanti besoknya gitu. Ada yang begitu, mengambil cara gitu. Tapi samalah dengan Islam gitu. Betul, ada yang seperti sama. itu. Okay. Yang kedua, ada juga yang berpuasanya gini. Oke, saya janji selama 40 hari misalnya. Saya selama ini tukang marah, tukang maki-maki pekerja, orang lain. Sekarang saya mau puasa, saya nggak mau maki-maki orang selama 40 hari. Dia makan seperti biasa, tapi dia memegang janji itu, saya nggak akan maki-maki orang selama 40 hari. Gitu. Jadi kalau tadinya dia marah, sekarang dia langsung harus menahan diri. Yang korupsi misalnya, ya, dia bisa. Akan pernah lagi saya dalam 40 hari saya nggak akan lakukan korupsi apapun. Saya akan jadi jujur. Bisa. Dia memilih sendiri. Mereka yang mungkin suka males misalnya. Saya selama 40 hari ini nggak akan buang-buang waktu. Saya betul-betul akan bekerja dengan giat. Itu bisa bentuknya. Atau selama 40 hari ini, selama ini saya uang itu untuk diri saya sendiri. Sekarang selama 40 hari, saya bukan cuma pegang uang untuk diri saya sendiri, tapi saya akan berbagi selama 40 hari itu. Bentuknya bisa begitu. Jadi dia akan punya, lalu dia akan disuruh tulis, ya, ditulis, nanti kemudian dia ditempel di gereja itu, nanti para pendeta ya doain supaya dia tetap bisa memegang ini. Tapi ada orang yang mau, saya mau puasanya itu dekat Natal. Boleh. Jadi ini tidak harus, kalau orang Islam kan hanya di Ramadan saja gitu ya. 30 hari. Ya, kami nggak mau di sini, kami maunya di Natal, boleh juga. Boleh. Tapi 40 hari juga. Itu terserah dia. Kita nggak punya semacam tidak diharuskan aturannya harus 40 hari kan gitu. Itu cuman kalau lihat yang masa Prapaskah dia 40 hari. Kenapa 40 hari? Yesus pernah berpuasa 40 hari. Gitu. Jadi ikutin puasanya Yesus. Tradisi Yesus. Betul. Ya. Tapi kalau seandainya dia bilang enggak, saya mau berpuasanya di dekat Natal, boleh. Dia sendirian, kan gitu. Dia sendirian yang ngambil puasa sendiri, nggak ngikutin komunitas, boleh juga. Atau kadang-kadang juga ada orang yang lagi di luar yang Natal atau Paskah, saya mau puasa sendiri. Bisa juga. Dia memang kebebasan. Tapi memang di dalam konteks ini, puasa itu di dalam kekristenan itu adalah gimana supaya melalui berpuasa itu, pertama dia ikutin Yesus, yang kedua adalah dia berusaha untuk bertobat dari segala dosa, berupaya untuk mengontrol segala kedagingannya ya. Jadi kan di balik puasa itu sebetulnya ada satu keyakinan bahwa manusia ini kan terdiri dari jiwa dan materi, kira-kira gitu ya. Bahwa ada kedagingan tetapi ada spiritualitas. Ada yang transenden. Betul. Ada yang imanen. Betul. Nah, kadang-kadang seluruh kehidupan kita ini itu terlalu dikuasai oleh yang kedagingan itu. Yang imanen itu tadi. Nah, sekarang kalau kita terus-menerus begitu, kita itu seperti kalau mobil itu jalan di jalan turunan, remnya blong. Ini akan membahayakan bukan saja dirinya tapi orang lain. Nah, dengan melalui puasa itu orang diajak untuk yuk kita kontrol loh nafsu kita ini. Kita kontrol yang kedagingan kita, yang imanen kita. Biarkanlah yang spiritualitas itu bertumbuh sungguh-sungguh sehingga hidupmu ini bukan cuma hidup untuk kedagingan tapi untuk memuliakan Tuhan dan jadi untuk menjadi berkat juga bagi sesama dan sebagainya. Jadi itu dibalik itu adalah prinsip itu. Jadi manusia didekonstruksi Betul. ke arah proses transendentalisasi gitu betul. Ya. Supaya tadi imanensinya itu tidak terlalu menonjol sehingga nafsu mendominasi, keserakahan, kemudian keserakahan kekuasaan. Termasuk macam-macam gitu. Uang, kekuasaan, nafsu seksualitas, nafsu terhadap apapun juga lah, segala macam itu untuk menindas orang lain, segala macam. Dan dia sekali lagi, kalau seandainya dia nggak bisa ngontrol itu, dia akan menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan orang lain. Tadi seperti
truk yang jalan di turunan yang remnya blong, toh nanti dia akan hancur sendiri. Ya, dan menghancurkan semua orang juga. Jadi gimana dia harus melalui puasa itu, dia sekarang mengontrol itu nafsunya dia itu, supaya betul-betul dia semakin dekat juga dengan Tuhan, dia bertobat dari segala kesalahan dan dosa-dosa yang dia lakukan, tetapi juga dia juga menerima anugerah pengampunan dari Tuhan juga. Gitu. Saya melihat ada dua dimensi yang mirip dengan puasanya orang Islam. Yang satu misalnya bagaimana aspek transendensinya atau ketakwaannya atau manusia sebagai diri yang dekat dengan kesucian. Betul. Gitu. Tapi ada manusia yang dekat dengan tadi kebukan sucian. Kemudian dibayar oleh puasa itu supaya dia bersih kembali, penyucian dosa begitu. Dan penyucian dosa itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga berdimensi sosial. Misalnya tadi saya tidak akan korupsi lagi, saya tidak akan marahi anak-anak atau tetangga gitu. Itu kan dimensi sosial. Betul. Atau sebagian kekayaan saya akan saya serahkan yang selama ini saya apa istilah Sunda itu ngagugulung sendiri kan gitu ya. Betul. Hanya mendominasi sendiri, menguasai sendiri tanpa memikirkan hak orang lain yang tentu yang membutuhkan, yang miskin gitu. Betul. Jadi dimensi spiritual dan dimensi sosial. Betul. Nah, problemnya sekarang bagaimana kita bisa mengontrol atau siapa yang mengontrol puasa itu? Apakah Tuhan atau ada gereja misalnya yang harus tadi individu itu melaporkan atau seperti apa? Kan ada macam-macam tuh, ada yang puasa 40 hari, ada yang tadi tidak memarahin orang. Apakah perlu pengakuan dosa atau apa gitu? Nah, ini pertanyaan bagus banget ini. Karena di dalam kekristenan itu menganggap jangan sampai puasa itu hanya karena satu obligation suatu kewajiban individual. Itu harus betul-betul satu panggilan. Satu kerinduan untuk memupuk hubungan dengan Tuhan, untuk repent, untuk bertobat, untuk memohon pengampunan Dia. Jadi nggak boleh puasa karena satu kewajiban. Jadi nggak boleh itu di dalam kekristenan itu puasa itu menjadi semacam karena kewajibannya gitu saya terpaksa ikut daripada dosa. Nggak boleh. Kalau di dalam Kristen bahkan puasa nggak boleh orang tahu. Pendeta juga nggak boleh tahu, kan gitu ya. Kita jadi nggak tahu siapa yang puasa, siapa yang nggak puasa. Saya puasa pun orang-orang tidak pernah tahu saya puasa apa enggak. Jadi jangan pernah orang tahu, karena kalau orang sudah tahu, kan puasa intinya gini, puasa kan menjalin relasi dengan Tuhan, terutama. Ketika orang tahu, untuk apa orang tahu? Kok kasih tahu orang bahwa sedang deketin Tuhan gitu loh ya. Jadi udah terima hadiah dan pahalanya duluan. Kan gitu, pahala sebetulnya untuk menunjukkan bahwa orang saleh kan gitu. Di kekristenan itu nggak boleh. Jadi kalau dalam tradisi Islam, ajaran Islam itu ujub takabur gitu Betul. Jadi kalau orang puasa, dibilang jangan bikin seolah lemes dan sebagainya, nggak boleh kelihatannya seolah kamu menunjukkan wajah, kesalehan, cuci muka dan sebagainya. Nggak boleh orang tahu kamu puasa. Kamu harus relasimu dengan Tuhan itu soal private. Itu personal sekali, jadi nggak perlu orang tahu, gitu loh. Jadi oleh karena itu di dalam kekristenan itu kenapa banyak orang yang tidak tahu ini puasa apa enggak, kita nggak boleh kasih tahu. Dan gereja juga nggak bisa ngontrol, gereja hanya bilang silakanlah kalau siapa yang mau puasa. Nanti begitu dia udah tunjukkan, ini kita waktu dia tunjukkan saya akan berpuasa A, B, dia nggak usah tulis nama. Gitu, saya akan berpuasa ini, saya akan berpuasa saya akan berpuasa misalnya tidak makan, saya akan berpuasa tidak nonton film, misalnya saya akan berpuasa untuk selama 40 hari saya biasanya nonton film porno, sekarang nggak lagi misalnya. Dan itu dia tulis, dia nggak perlu tulis nama, kita doain supaya dia bisa memegang dan dia bisa belajar untuk mengontrol. Jadi dia sendiri yang relasinya dengan Tuhan. Karena seperti kalau di dalam kitab Injil bilang,
ngapain kamu berpuasa kalau kamu kemudian sama seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi, habis berpuasa kemudian diam-diam kamu mengukur orang lain, kok dia nggak puasa, kan gitu ya? Kamu udah ngukur dirimu seolah kamu saleh, yang lain nggak saleh, gitu ya? Kamu nggak usah orang tahu kamu puasa. Itu hubunganmu dengan Tuhan ya, titik. Dan oleh karena itu puasa nggak boleh juga karena satu kewajiban keagamaan, itu karena kerinduanmu memang. Itu mulai dari hati, bukan paksaan. Gitu kira-kira. Jadi kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam, betul. Jadi memang itu sekali lagi tidak ada paksaan, tidak ada yang kontrol juga. Karena itu urusan dia dengan Tuhan. Kita cuma mendoakan saja supaya dia bisa melaksanakan puasa, komitmen puasanya itu dengan baik. Kalau di Islam tuh ada sebelum puasa tuh ada niat. Oke. Ya. Apakah di Protestan juga misalnya? Betul. Kamu tuh kalau mau puasa tuh mesti niat sama niat Tuhan. banget. Harus niat banget, dan niatnya itu betul-betul tertuju langsung ke atas, nggak boleh orang tahu. Gitu. Jadi sehingga kami bilang oke, silakan ya 40 hari siapa yang puasa. Kita juga nggak tahu siapa yang puasa. Kami nggak ada yang tahu. Cuman kita dorong aja untuk puasa. Tapi nanti mereka sekali lagi tulis itu. Saya akan puasa ini ya, cuma dikumpulin ini, kita doain, kita nggak tahu dia siapa yang puasa apa, kita nggak tahu sama sekali. Gitu. Okay. Jadi memang itu sekali lagi itu memang harus merupakan sebuah panggilan dan kerinduan orang untuk sungguh-sungguh mau mendekat kepada Tuhan, mau bertobat, tapi juga mau mengharapkan pengampunan dosa, atau sekaligus juga mau juga dia, saya ingin jadi berkat nih untuk orang lain gitu, untuk sesama siapapun saja dia gitu. Oke. Pak Berti ini kan dekat nih dengan, bukan hanya dengan pendeta yang lain, tapi juga dengan para kiai. Teman saya banyakkan kiai dan ustadz daripada sampai akhirnya disebut kiai juga. Kiai juga, betul. Nah, dan saya melihat ya ini banyak laporan ke saya bahwa Pak Berti itu banyak membantu orang-orang Islam, orang-orang fakir miskin, segala macam itu. Bagaimana pandangan Anda tentang tentu kan kalau orang awam, kalau pendeta pastilah yang ngebantu pendeta orang Kristen, tidak ke orang Islam. Nih, apa ada alasan teologis misalnya? Ada. Alasan teologisnya Allah cinta semua. Kan gitu. Semua manusia ini bagi saya adalah anak-anak Allah. Siapa yang nggak diciptakan oleh Allah? Mau agama apapun. Agama apapun dia, mau ateis sekalipun, semuanya kan diciptakan oleh Allah. Apalagi misalnya ya Kristen dan Islam itu kan disebutnya kan secret religion. Kan ada worldly religion, ada secret religion. Jadi kalau di kita pokoknya sepanjang dia manusia mau worldly, mau secret itu pokoknya nggak percaya pada Allah, terserah dia. Tapi kalau you susah, kita bantu. Kita harus tolong karena Allah cinta kamu, kan gitu. Jadi oleh karena itu kita nggak boleh, di gereja saya juga saya selalu ingatkan, apalagi pada saat saya masih jadi ketua PGI, saya ingatkan semua orang Kristen di Indonesia ini, kalau bantu orang jangan lihat apa agamanya, apa etniknya, karena semua orang tuh anak-anak Allah semua. Jadi kita harus bantu siapapun yang membutuhkan tanpa memandang dia itu agama apa dan etnik apa dan sebagainya, karena hanya kasih yang bisa ini. Jadi itu kalau sekali lagi itu juga di dalam konteks puasa. Puasa itu hanya oke ketika kita lakukan itu dalam cinta, gitu, dalam cinta yang tulus kepada Tuhan, lalu kemudian cinta yang tulus pada sesama, sehingga bukan cinta diri. Kalau cinta diri dia akan kasih tahu ke semua orang, ini lihat aku puasa loh, jadi aku oke. Jadi selfish nanti. Kan gitu, nampang aja kan gitu. Tapi karena dia cuma cinta pada Tuhan, cinta pada sesama, dia nggak perlu orang tahu, you nggak perlu orang tahu. Gitu ya, saya ingin memberi, saya ingin menolong siapapun, itu sebagai ekspresi cinta saya kepada Tuhan dan cinta Tuhan kepada kita semua. Oke, itu teologi universal yang dipegang oleh Kristen, Protestan khususnya, atau ini pemahaman personal? Jadi memang di dalam kekristenan itu pasti dalam semua agama ya, ada juga orang-orang yang berpikir tafsirannya tafsirannya ada terlalu sempit.
kan gitu ya, yang berpikir cuma untuk kelompoknya sendiri. Ada yang, tetapi saya mengajak semua jemaat, bahkan semua orang Kristen di Indonesia ini selalu saya himbau, baik melalui podcast maupun melalui tulisan-tulisan, melalui perjumpaan-perjumpaan saya dengan siapapun yang saya ungkapkan, uraikan itu, semua orang itu sama dan setara di hadapan Tuhan. Semua orang dicintai oleh Tuhan. Jadi jangan lihat orang karena latar belakang agamanya, etniknya, status sosialnya. Kita harus jadi saudara bagi siapapun. Gitu. Karena Tuhan sayang semua. Kira-kira gitu. Pak Berti, ya. Di Islam kan ada kelompok-kelompok. Ya, Ormas, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, gitu, dan lain-lain. Mungkin di Protestan juga ada aliran. Ada, lebih banyak lagi mungkin. Oh gitu, lebih banyak lagi. Di Protestan itu, ini yang bikin repot. Kita ini punya, meskipun Protestan kecil ini, kita punya yang tercatat sekarang, ada gerejanya ya, GKI cuma salah satu aja. Ada 323 denominasi. Denominasi kira-kira aliran, institusi gereja lah. Oh, institusi. Kan gitu. Dan masing-masing termasuk punya alirannya. Betul. Itu dari 323. Yang mau daftar itu juga masih banyak. Okay. Saya bilang udah waktu itu berapa tahun yang lalu, moratorium dulu lah. Kita makin bingung ini kan. Sama, gitu. Termasuk pemekaran wilayah ya. Betul. Moratorium. Bukan gitu. cuman kita makin bingung, teman-teman Islam juga bingung. Kenapa? Misalnya di dalam satu jalan. Ya, satu jalan. Lalu kemudian saya GKI mau bangun gereja. Ini mereka yang dari gereja lain mau bangun gerejanya. Kan kita datang bukan cuma seperti umat Islam, bisa datang ke satu masjid bareng-bareng kan gitu. Ini kan orang datang ke gerejanya sesuai dengan namanya yang terdaftar di situ. Jadi efeknya adalah eksklusif. Iya, jadi efeknya adalah misalnya orang yang GKI dari lahirnya, dia akan ke GKI, yang pergi ke misalnya di GKJ, Gereja Kristen Jawa, dia maunya ke GKJ, dan itu ada 323. Jadi itu kalau orang bilang, waduh, ini berarti itu kristenisasi. Bukan kristenisasi, itu tandanya bahwa orang Kristen nggak cukup solid. Pecah melulu dia. Namanya protes sih. Bagaimana disebut kristenisasi gitu ya? Itu gara-gara namanya Protestan. Jadi protes terus. Beda dikit bikin gereja baru. Beda dikit bikin gereja baru. Jadi, dan itu bisa terpecah oleh karena etniknya, bisa terpecah oleh karena teologinya yang berbeda. Kayak misalnya Batak gitu kan ya, gitu ya. Ya, ini kan karena memang tradisinya beda, bisa juga karena etniknya, bisa juga karena teologianya memang beda, bisa juga terpecah oleh karena soal uang. Bisa, jalur. Kekuasaan. Karena rebutan lalu kemudian mulai bikin gereja baru lagi. Banyak yang begitu. Jadi sekarang yang namanya agama, terutama di kalangan Protestan ini kan, kalau pecah-pecah ini ya itu nggak selalu karena karena ada latar belakang teologis tertentu. Itu bisa juga karena duniawi. Gitu ya, duitnya lah, kekuasaan dan sebagainya. Jadi agama itu kalau sudah praksis sosiologis, jadi yang sakral itu kadang-kadang bercampur dengan hampir sama aja politik. Sama dengan politik. Sama aja. Pak Berti, gimana cara mengeliminasi katakanlah eksklusivisme internal? Harus terus-menerus memang. Satu contoh, saya kasih pengalaman saja ya. Begitu saya masuk di GKI Maulana Yusuf dulu, tahun 86, itu eksklusif sekali. Itu gereja eksklusif, padahal mahasiswa-mahasiswa banyak di situ ya. Saya begitu masuk, ini gimana mahasiswa yang ada ITB, Unpad, dan sebagainya dari seluruh Indonesia ini. Saya nggak tahu Stikom udah ada belum gitu ya. Pada saat itu 86. Oh, kita gitu 96 baru lahir. Nah itu, jadi begitu udah muncul, mereka ini kan akan jadi calon pemimpin bangsa. Gimana calon pemimpin bangsa kalau pemikirannya sempit? Nah, saya langsung bilang nggak bisa nih kayak gini. Jadi 86 itu, begitu saya masuk, saya langsung ngundang Johan Effendi. Ayo Pak Johan, sudah datang. Johan Effendi yang pertama kali datang. Ya, waktu itu di Litbang Depag ya? Iya, saya bilang karena saya dekat dengan Pak Johan, waktu itu dia dia datang naik bus.
waktu itu kan ya, belum ada WUS. Ya dia datang, dia bersedia, saya mau. Dia datang dan sebagainya. Jadi memang pada saat itu tantangan terbesar justru dari dalam. Tapi sedikit demi sedikit saya ingatkan mereka, yuk akan jadi tokoh-tokoh, pejabat-pejabat, pimpinan-pimpinan bangsa di berbagai daerah maupun di tingkat nasional. Gimana yuk berpikir sempit, mau jadi apa Indonesia? Jadi akhirnya mereka bisa menerima lama-lama 5 tahunan di situ saya upayakan itu, terima sehingga nggak ada persoalan lagi soal kayak gituan di GKI Maulana Yusuf. Tapi ya gitu, di situ saya ngundang juga Jalaluddin Rahman, Kang Jalal. Saya ngundang datang pertama kali Kang Jalal kaget juga. Kok saya diundang, dia bilang nanti dia tunggu, kamu datang lagi satu kali lagi. Mungkin dia bergumul dulu atau apa, saya datang lagi. Dulu rumahnya di Jalan Benda atau apa kan gitu ya. Belum di Kira Condong? Iya, Kira Condong. Condong ya. Saya datang lalu kemudian saya ngomong lagi ke dia. Dia bilang boleh lah. Lalu, tapi waktu itu Kang Jalal kan masih fundamentalis lah. Tapi begitu dia ngomong di situ, lihat orang dekat, akrab dan sebagainya. Nah, disitulah dia terbuka. Dia terbukanya ngakunya ketika kami ketemu di Jakarta. Untung lu ngundang. Kayak gitu ya. Jadi saya baru terbuka itu setelah Anda ngundang. Saya pikir, ini kok semua orang baik-baik semua ini kita bisa kerjasama, ngapain saya harus benci-benci? Kan gitu. Kadang-kadang memang kebencian-kebencian antar umat itu terjadi karena saling nggak kenal aja. Kan gitu ya. Tapi kalau udah saling kenal kan nggak ada masalah ternyata. Oke. Sekarang gitu. Saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda tentang toleransi atau inklusivitas di kalangan Islam. Umat Islam di Indonesia ini saya pikir termasuk umat Islam yang boleh jadi contoh bagi banyak negara ya. Saya pernah kasih ceramah di Cilangkap kepada TNI. Pak Jenderal. Betul. Saya bilang kepada mereka, saya mohon maaf ya. Kalau kita belajar dari sejarahnya Rusia dan Uni Soviet dan Yugoslavia, yang militernya kuat sekali, kekuatan militer itu nggak bisa menghentikan perpecahan mereka. Nah, pertanyaannya, kenapa Indonesia sudah 70 lebih tahun masih bertahan? Mau dibilang kekuatan militer, no way. Nggak bisa, kalah dengan kekuatan militer Uni Soviet maupun Yugoslavia. Mereka nggak bisa menghentikan perpecahan itu. Apalagi Indonesia dengan jarak rentangnya jauh dengan lautan dan sebagainya. Kalau begitu apa sih yang membuat ini? Yang membuat Indonesia ini bersatu? Yang pertama adalah dibilang bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang membuat kita menjadi satu itu, satu basis, ya common ground bersama. Kalau kata Cak Nur, common denominator. Common denominators. Dan yang kedua adalah kita harus akui bahwa ini adalah peran dari teman-teman Islam Indonesia yang dengan rendah hati bersedia hidup berdampingan bersama-sama di dalam kesetaraan. Jadi saya bilang saya salut. Sehingga saya di mana-mana juga teman-teman, kalau saya ada konferensi di Eropa, di Amerika, di berbagai tempat di Australia, saya selalu bilang, mereka selalu bilang saya, Anda ini Islam apa Kristen sih? Kok lebih banyak muji-muji Islam? Kan gitu ya. Karena lebih banyak jadi jubirnya Islam nih. Ya memang karena teman-teman Islam di sana, saya bilang, kalau teman-teman Islam di Indonesia ini, mereka tidak punya kesadaran ini, Indonesia ini dari dulu hancur loh. Kita punya sampai sekarang masih utuh 70 berapa tahun ini lebih. Padahal dulu sebelum Indonesia merdeka, orang-orang sudah pesimis. Indonesia kalau merdeka ini paling kayak India, dikit lagi hancur. Ya kan? Nggak hitungan hari, nggak hitungan minggu juga udah hancur. Tapi kita bertahan total loh, sekian lama. Padahal ini bangsa yang paling plural. Tetapi juga orang Islam yang paling mayoritas dibanding dengan seluruh dunia ini. Ya toh? Bahkan kalau orang Arab di seluruh Timur Tengah disatuin juga, orang Islamnya masih kalah dengan jumlah orang Islam di Indonesia. Tapi kenapa kita masih utuh, masih demokrasi, masih oke, masih bisa toleran dengan segala macam? Itu kan kontribusi mereka harus kita akui. Kan itu ya. Saya harus mengatakan salut kepada teman-teman Islam yang memang betul-betul
bisa menahan diri untuk tidak menjadi negara agama. Betul. Gitu ya. Sehingga itu juga peran dari teman-teman NU, peran dari teman-teman Muhammadiyah yang luar biasa. Nah, Persis termasuk dan sebagainya, masing-masing punya kontribusi yang luar biasa sehingga kita bisa bertahan dalam kondisi yang saling menghargai, menghormati, menerima dan sebagainya. Oke, Pak. Closing statement untuk semua umat. Oke. Kalau gitu kepada saudara-saudara semua, pertama saya ingin ucapkan selamat berpuasa ya. Semoga puasanya ini boleh semakin mendekatkan Anda semua juga dengan Allah dan juga membuat kita juga semakin menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Dan saya ikut mendukung juga agar supaya memang kita semua bisa bekerja sama di dalam membangun bangsa Indonesia yang kita harapkan akan menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Oke. Itulah bincang-bincang saya dengan Dr. Albertus Pati. Sampai jumpa.